Saya sampai saat ini tidak mencintai suami saya. Bahkan pernikahan saya sudah 6 tahun. Karena bagi saya cinta adalah nomor kesekian. Untuk apa hanya ngomong cinta, tapi bahkan sekarang banyak kan ngomong cinta tapi nyakitin, ngomong cinta tapi selingkuh, ngomong cinta tapi poligami diam-diam. Jadi saya nggak butuh itu, Ustadz. Jadi gimana saya bisa menghadirkan agar saya mencintai suami saya bertutur kata baik terhadap suami saya. Dan ketika saya benar-benar di titik terendah, saya lelah dengan pekerjaan di luar rumah dan lelah dengan pekerjaan di dalam rumah, saya berkata kasar kepada suami saya. Saya sadar ketika saya berkata seperti itu, jangankan surga, jangankan untuk masuk surga, menciumnya saja mungkin saya nggak akan mungkin. Saya pernah dengar dari seorang ulama ya di Mesir. Beliau lagi ngomongin tentang fikih keluarga, kata beliau. Materi beliau, fikih keluarga. Kata beliau, di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun ayat tentang pernikahan yang didasari dengan cinta. Jadi Islam secara konseptual tidak mengharuskan bahwa cinta itu menjadi syarat utama dari sebuah pernikahan. Tapi Islam sangat menghargai cinta. Karena di zaman Nabi dulu ada seorang perempuan, anak yatim, dilamar oleh 2 orang laki-laki yang berbeda, yang satu kaya, yang satu miskin. Keluarga perempuan ini, pamannya, pokoknya walinya gitu ya, lebih condong kepada yang kaya. Anak perempuan ini lebih condong kepada yang miskin. Dia lebih mencintai yang miskin, keluarganya lebih mencintai yang kaya. Lalu pamannya datang ke Nabi nanya, "Ya Rasulullah, mana yang lebih baik buat ponakan saya? Kalau kami sih lebih condong ke yang kaya, tapi dia ke yang miskin, mu'dim. Kami yang musir yang kaya." Kata Nabi, "La nura lil mutahabbaini ghairan nikah." Tidak ada jalan yang lebih baik bagi 2 orang yang saling mencintai kecuali menikah. Artinya, cinta itu dihargai sekali dalam agama. Tapi cinta tidak pernah menjadi syarat utama dalam sebuah hubungan pernikahan. Bagaimana kalau ada rumah tangga yang tidak didasari cinta, atau cinta itu datang dan pergi? Awalnya cinta, nanti bete, terus berkurang, jadi hilang gitu. Apakah rumah tangganya bisa bertahan? Bisa sekali. Karena cinta bukan satu-satunya syarat dan modal bertahan sebuah rumah tangga dalam Islam. Cinta itu kan dalam Islam, dalam bahasa Arab disebut dengan al-ashq atau al-hubb. Sedangkan dalam ayat pernikahan yang disebutkan sakinah, mawaddah, warahmah, bukan hub. Sakinah itu adalah feeling safe. Ketika kita ngerasa aman, terlindungi, baik laki-laki dengan pemaknaannya maupun perempuan dengan pemaknaannya, feeling safe, berarti ada sakinah di dalam. Mawaddah, merasa diperhatikan, merasa dibela, merasa diprioritaskan, itu mawaddah dengan pemaknaan perempuan dan dengan pemaknaan laki-laki. Kalau boleh kasih bocoran untuk laki-laki, salah satu hal yang paling mawaddah bagi laki-laki itu adalah penghargaan. Secara penelitian ilmiah, laki-laki lebih menganggap penghargaan ataupun sebuah respek itu lebih dibutuhkan daripada kebutuhan hubungan biologis. Padahal bagi laki-laki kebutuhan biologis itu tinggi loh, nggak sama dengan perempuan. Kalau perempuan kebutuhan ekonominya yang tinggi. Ya memang kayak gitu fitrahnya. Makanya saya nggak pernah setuju mengatakan perempuan itu matre. Ya memang fitrahnya matre kok. Dan saya juga nggak pernah setuju untuk mengatakan laki-laki itu nafsuan. Emang laki-laki itu nafsuan? Itu fitrah. So what gitu? Kenapa merasa malu untuk mengatakan salah satu kebutuhan menikah itu untuk menunaikan kebutuhan biologis? Bukankah itu firman Allah di dalam Al-Quran? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, kecuali orang yang yaitu orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap pasangannya. Itu berarti laki-laki kebutuhan biologisnya tinggi. Tapi ternyata dalam penelitian ilmiah, kebutuhan laki-laki terhadap respek, dihargai, ternyata lebih besar daripada kebutuhan dia terhadap masalah biologis tadi. Jadi laki-laki itu patah banget kalau nggak dihargai, teman-teman. Patah banget. Kalian nggak ngasih hak biologisnya dalam beberapa hari, mungkin dia sakit kepala lah ya, tapi nggak patah loh. Tapi kalau kalian nggak menghargai dia, patah. Dan itu berat banget buat cowok.
kecuali dia cowoknya nggak cowok kali ya. Kalau cowok sejati yang punya sisi maskulinitasnya ideal, itu tuh fatal sih. Masalah nggak dihargai itu fatal. Makanya gimana pun Kak Febri punya penghasilan lebih, minta nafkah dari suami dan hargai walaupun yang diberikan itu kecil. Hargai walaupun yang diberikan itu kecil. Katakan ke dia, makasih ya udah berjuang untuk kami. Itu dia mau ngelakuin apa aja buat Kak Febri itu. Nggak tahu ya, mungkin beda-beda orang ya. Saya merasa kalau saya bisa ngasih nafkah buat keluarga, saya tuh ngerasa berharga. Bahkan ketika istri saya ngingetin di awal bulan, saya nggak tersinggung. Biasa aja. Nggak pernah saya pikir, kayaknya dia nggak cinta deh sama aku, cuma mengharapkan nafkah doang. Enggak, emang gitu perempuan. Dan istri saya juga nggak tersinggung kalau saya mengingatkan dia tentang kebutuhan biologis. Tapi di atas itu dihargai, dibilang makasih ya Baba udah berjuang buat aku sama anak-anak. Itu tuh saya kayak nggak ada liburnya juga nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba jadi Superman tuh. Makanya Kak Febri, mawaddah itu modal pernikahan. Dan yang terakhir, rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu adalah ketika kita merasa dimaafin dan diberi kesempatan. Karena semua kita pernah berbuat salah dan dosa. Rahmah itu adalah memaafkan, mentolerir kesalahan dia selama bukan yang fatal-fatal banget gitu. Pun kalau fatal, selama dia bertobat dengan tobat yang serius, ya nggak ada salahnya juga ngasih kesempatan. Itulah rahmah. Kalau istri sekali berbuat salah langsung diungkit-ungkit terus, berarti nggak ada rahmah dalam rumah tangganya. Suami sekali berbuat salah diungkit-ungkit terus, berarti tidak ada rahmah dalam keluarga itu. Jadi sakinah adalah feeling safe, mawaddah adalah merasa diperhatikan, dibela, diprioritaskan dengan pemaknaan masing-masing. Rahmah itu adalah merasa selalu dimaafin. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Masakannya kurang enak, ya udahlah. Mungkin nafkahnya bulan ini lagi turun, ya udahlah. Biasanya 50 sekarang jadi 45 juta, ya udahlah gitu. Jadi ditolerir gitu kekurangan dan kesalahannya tuh. Nggak selalu sempurna, nggak selalu ideal. Ada kalanya mereka memang lagi banyak salah, lagi banyak kurang, lagi banyak masalah, lagi banyak beban. Itu rahmah. Kalau ada 3 ini dalam rumah tangga, insya Allah mereka akan awet. Walaupun tidak ada cinta. Cinta itu bukan hal yang paling utama dalam rumah tangga. Gitu Kak Febri, kalau nanya apakah gimana cara saya mencintai, kayaknya fokusnya jangan mencintai dulu aja. Karena cinta itu anugerah, bukan diusahakan. Coba fokus ketiga tadi. Kasih dia rasa aman, bukan nyaman ya, aman. Nggak perlu khawatir, karena kekhawatiran itu merusak rumah tangga. Kedua, bikin dia merasa memang diutamakan, dimuliakan. Dan yang ketiga, kalau dia ada salah, maafkan dia. Insya Allah rumah tangganya akan awet. Allahu a'lam.